Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinto, NIM 22 2018 149. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sopabilitas dan jenis-jenis sopabilitas dan tentang mengenai rasio-rasio beserta contohnya. Baiklah, saya akan memulai menjelaskannya. Pengertian sopabilitas, jenis, tujuan, manfaatnya, pengertian sopabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban-kewajiban. Yang dimaksudkan di sini adalah utang-utang harus dibayarkan, sedangkan rasio sopabilitas adalah perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan utang-utang yang harus ditanggung. Dari rasio sopabilitas ini kita bisa mengetahui sejauh mana perusahaan mampu melunasi utang jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Pengertian sopabilitas menurut para ahli. Jenis-jenis rasio sopabilitas. Debt to asset ratio digunakan untuk membandingkan beberapa besarnya aktiva perusahaan dengan jumlah utang secara total. Dengan ini Anda diharapkan bisa mengetahui seberapa jauh utang perusahaan mempengaruhi pengelolaan aktiva yang ada. Untuk menghitungnya, Anda tinggal membagikan nota hutang yang ada dengan jumlah aktiva atau tetap, karena hasilnya biasanya berupa persentase. Maka dari hasil pembagian tersebut Anda harus mengalinya dengan 100%. Berikut rumus sopabilitas. Debit asset ratio sama dengan to bit dikali 100%. Debt to equity ratio. Sedangkan debit to equity ratio adalah perbandingan yang menunjukkan total utang dengan ekuitas atau modal bersih yang dimiliki perusahaan setelah membayarkan semua kewajiban. Rumus sopabilitas hampir sama dengan sebelumnya, tapi kali ini pembagian adalah jumlah ekuitas itu sendiri, yakni berikut. Debit equity ratio sama dengan to debit equity dikali 100%. Baiklah, saya akan menjelaskan berikutnya tentang contoh-contoh rasio. 1. Rasio sopabilitas. Rasio sopabilitas disebut juga rasio leverage, yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjamkan oleh kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksud untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibayar oleh utang. Rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman bank. A. Rasio utang terhadap aktiva total, debit to asset. Rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibayar oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva atau mengukur persentase beberapa besar dana yang besar utang. B. Rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan, dengan maksud untuk mengetahui beberapa jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Cara menghitung rasio sopabilitas perusahaan. Arus kas bersih kegiatan operasional 500 diambil dari laporan kas sopabilitas arus kas. Baiklah, inilah mengenai presentasi dari saya tentang rasio sopabilitas beserta contoh-contohnya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.